Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Math Literasi. Pada video kali ini, kita akan membahas soal tes potensi akademik atau TPA, tes bakat skolastik atau TBS, dan pada beberapa tes lainnya juga disebut dengan psikotes. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tes kemampuan numerik aritmatika dasar part 2. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Kami juga sudah membahas soal-soal tentang tes kemampuan verbal dan tes kemampuan numerik deret dan pola. Silahkan teman-teman cek linknya di description box. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang aritmatika dasar part 2. Kita mulai dari soal nomor 1. 124 pangkat 2 dikurang 76 pangkat 2. Ketika bertemu soal seperti ini, teman-teman jangan mengalihkan 124 dikali 124 ya, karena nanti angkanya akan besar. Tapi gunakanlah konsep A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Sehingga nanti angkanya jadi lebih sederhana. Berarti 124 kuadrat dikurang 76 kuadrat bisa kita ubah menjadi 124 tambah 76 dikali 124 dikurang 76. 124 ditambah 76 ini sama dengan 200 ya. Dikali 124 dikurang 76 itu sama dengan 48. Berarti tinggal 200 kali 48. Kalau misalnya untuk perkalian bilangan ratusan ini, teman-teman cukup kalikan angka di depannya saja ya. 2 kali 48, itu kan 96. Tinggal tambahkan nolnya 2. Maka jawabannya adalah D, 9600. Kita lanjutkan soal nomor 12. Nah, tipe soal akar ini juga sudah kita bahas pada video part 1 ya, bahwa untuk operasi penjumlahan dan pengurangan akar itu syaratnya adalah angka di bawah akar harus sama. Maka terlebih dahulu tugas kita adalah mengubah angka yang di bawah akar ini menjadi perkalian di mana salah satu angkanya bisa kita ambil akar. Ingat kembali ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, dan seterusnya. Sehingga soal 7 akar 8 ditambah 3 akar 24 dikurang 4 akar 54 bisa kita ubah menjadi 7 akar 4 dikali 2 ditambah 3 akar 4 dikali 6. Dikurang 4 dikali 9 dikali 6. Nih ya, karena 54 itu kan 9 kali 6. Gitu. Berarti 4 bisa kita ambil akarnya ya, 9 juga bisa. Sehingga ini menjadi 7 kali akar 4, 2, yang tinggal di bawah akar 2 ya, karena 4-nya udah kita ambil. Tambah 3 kali 2 akar 6. Dikurang 4 kali akar 9, 3 ya. Akar 6. Ini jadi 14 akar 2 ditambah 6 akar 6 dikurang 12 akar 6. Nah, mana yang bisa kita jumlahkan atau kurangkan teman-teman? Ini nggak bisa ya, karena di bawah akarnya 2. Yang bisa adalah 6 akar 6 dikurang 12 akar 6. Karena angka yang di bawah akar sama-sama 6. Sehingga dia jadi 14 akar 2 dikurang 6 akar 6. Mana jawabannya? Jawaban yang benar adalah C. Oke? Lanjut ya, soal yang ketiga. Gunakan konsep pembagian pecahan, sehingga dia menjadi 2/3 dikali 11/4. 2 dengan 4 sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi ini 2, ini 1. Berarti tinggal 1 kali 11, 11 per 3 kali 2, 6. Makanya jawabannya adalah C, 11/6. Soal keempat.
akar dari 1/36 ditambah 1/64. Nah, jangan sampai keliru. Jangan sampai teman-teman langsung cari akar dari 1/36, 1/6 ditambah 1/8. Jangan seperti itu ya. Atau kesalahan yang lain biasanya juga jadi 1/100. Sehingga jawabannya 1/10 gitu. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Ini kita selesaikan terlebih dahulu dengan cara menyamakan penyebut. Akar dari 1/36 ditambah 1/64 itu sama dengan akar dari, kita samain penyebutnya ya. Cara nyamain penyebut itu kita kaliin aja. 36 kali 64. 36 kali 64 itu sama dengan 2304. Kemudian 64 kita kali ke 1. 64 ditambah 36 kita kali ke 1. 36. Atau dengan cara biasa juga bisa. Kita samain penyebutnya menjadi 2304. Kemudian 2304 bagi 36. Berarti 64 ya. 64 dikali 1. 64. Kemudian ditambah dengan 2304 bagi 64. Sama dengan 36 kali 1. 36. Jadi sama ya. Ini sama dengan akar dari 100 per 2304. Ini sama dengan akar dari 100 adalah 10. Akar dari 2304 sama dengan 48. Karena 48 kuadrat itu sama dengan 2304 ya. Maka kita sederhanakan dengan cara sama-sama bagi 2. 10 bagi 2 jadi 5. 48 bagi 2 sama dengan 24. Maka jawaban yang benar adalah B. 5/24. Bisa ya teman-teman. Lanjut soal yang kelima atau soal nomor 15 ya. Kuadrat dari 17 tambah 22 kurang 12 ialah. Nah, karena kata-katanya adalah kuadrat dari, berarti operasi ini kita selesaikan terlebih dahulu, baru hasilnya nanti kita kuadratkan. Biasanya kita akan keliru dengan kita kuadratkan masing-masing. 17 kuadrat kita tambahkan dengan 22 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat. Maka nanti jawabannya akan salah. Kalau bahasanya seperti ini, berarti dia, kalau kita buatkan ke model matematika, dia jadi 17 tambah 22 kurang 12 dikuadratkan. Ini sama dengan 17 tambah 22, 39, dikurang 12 sama dengan 27. 27 dikuadratkan. 27 kali 27 sama dengan 729. Maka jawabannya adalah B. Bagaimana teman-teman bisa? Oke, lanjut ya. Soal yang ke-6 atau soal nomor 16. 18 dikali titik-titik ditambah 21 sama dengan 301. Nah, ini nampaknya kan rumit. Ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara aljabar. Anggaplah misalnya di sini angkanya adalah X. Berarti 18 dikali X ditambah 211 sama dengan 301. Langkah pertama, pindah ruaskan 211. Berarti 18 kali X sama dengan 301 dikurang 211. Maka 18X itu sama dengan 90 ya. Berarti X sama dengan 90 per 18. X sama dengan 5. Maka jawabannya adalah C. Jadi walaupun bentuknya agak rumit gini ya, tapi ini sebenarnya sederhana karena kita udah paham tentang aljabar gitu ya. Lanjut soal yang ke-7. Jika diketahui P sama dengan 2, Q sama dengan 6, dan R sama dengan P tambah Q tambah P kuadrat, berapakah nilai P kali Q kali R atau PQR ya? Kita cari dulu nilai R. T sama dengan P-nya tadi 2 ditambah Q-nya 6 ditambah P kuadrat. Berarti 2 kuadrat ya. Ini sama dengan 2 tambah 6, 8 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Maka R-nya adalah 12. Sehingga PQR itu sama dengan 2 kali 6 kali 12. 2 kali 6, 12. 12 kali 12, 144.
Maka jawabannya adalah B, 144. Soal yang ke-8. Sederhanakanlah persamaan berikut. X tambah Y kali Y kurang X per Y kuadrat kurang X kuadrat. Cermati penyebutnya. Nah, ini adalah bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi A tambah B kali A kurang B. Berarti persamaan ini bisa kita ubah menjadi X tambah Y kali Y kurang X per Y kuadrat kurang X kuadrat, berarti jadi Y tambah X kali Y kurang X. Nah, ini bisa kita coret-coret ya. Berarti yang di atas jadi 1, bawah juga jadi 1. 1 bagi 1, 1. Maka jawabannya adalah B, 1. Lanjut, soal yang ke-9. Manakah di antara nilai berikut yang lebih besar dari 1? Kita lihat option A, 6/12. Ini sama dengan 1/2. Sama dengan 0,5 ya. Berarti ini tidak lebih besar dari 1. Sebenarnya dengan melihat ini saja, kan 6/12. Sudah jelas itu kurang dari 1 ya, karena dia pecahan. Kemudian akar 1 itu adalah plus minus 1. Dan yang C 0,5 kuadrat itu kan berarti 0,5 kali 0,5. Sama dengan 0,25 ya. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah bisa juga kita lihat bahwa dia 0,5 kuadrat. Sedangkan 1 kuadrat aja jawabannya 1 ya. Berarti 0,5 kuadrat udah jelas tidak lebih besar dari 1. Bilangan positif itu apabila dia kecil dari 1, maka jika dia dikuadratkan pun hasilnya juga akan lebih kecil dari 1. Berarti option C juga salah. Lanjut option D, 2/3. 2/3 itu kan 0,66667 dan seterusnya gitu ya. Ini udah jelas karena dia pecahan tidak lebih besar daripada 1. Kemudian berarti jawabannya adalah E. Coba kita buktikan ya. 0,01 itu sama dengan 1/100. Dibagi dengan 0,001 itu sama dengan 1/1000. Atau ini bisa kita jadikan 1/100 dikali 1000/1 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah E ya, karena dia lebih besar dari 1. Satu lagi soal terakhir, soal yang ke-10 atau soal nomor 20. 1/3 dipangkatkan 2 ditambah 3/2 dikurang 2/3 sama dengan. Nah, kebetulan ini angkanya 1 ya. 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya tetap 1. Tapi kalau misalnya di sini angkanya 2, misalnya 2/3 dipangkatkan 2, teman-teman ingat konsep eksponen ya, bahwa bilangan berpangkat apabila dipangkatkan, maka pangkatnya akan dikali 3 kali 2. Seharusnya seperti itu. Tapi karena ini angkanya 1, maka dia tetap 1 ditambah 3 kuadrat 9 dikurang 2/3 sama dengan 8. Ini sama dengan 1 tambah 9, 10 dikurang 8, 2. Maka jawaban nomor 20 adalah C, 2. Teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal tentang tes kemampuan numerik aritmatika dasar part 2. Silakan teman-teman kerjakan soal berikut ini untuk bahan belajar di rumah. Jika teman-teman sudah menemukan jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk selalu menyaksikan konten kami. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang membutuhkan supaya video ini semakin bermanfaat dan kami semakin bersemangat untuk membuat video-video baru. Kami tutup video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.